Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 6, saya atas nama Sutriani dan teman kelompok saya atas nama Nurfadilah, pada materi kali ini akan membahas mengenai teori produksi Islam. Langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari Nurfadilah. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadilah, Ekis 3D, kelompok 6, NIM 1904010138. Di sini saya akan menjelaskan pengertian produksi. Produksi adalah menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam pengertian lain, produksi adalah sebuah proses yang terlahir di muka bumi ini, semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Ada juga yang berpendapat bahwa produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya, tujuan produksi menurut Islam. Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Dan yang terakhir, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor produksi ekonomi Islam. Faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu tidak berbeda, yang secara umum itu dapat dinyatakan dalam yang pertama, faktor produksi tenaga kerja, yang kedua adalah faktor produksi bahan baku dan bahan penolong, yang ketiga faktor produksi modal. Nah, di antara ketiga faktor produksi di atas, faktor produksi modal lah yang menjadi perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional itu diberlakukan sistem bunga. Nah, materi selanjutnya itu adalah nilai-nilai Islam dalam produksi. Jadi, nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi itu dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah, adil, dan takaful. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi itu meliputi yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal ataupun eksternal. Yang ketiga itu adalah memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan, adil dalam bertransaksi. Yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Dan yang terakhir itu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, itulah tadi materi yang dijelaskan oleh kami, yaitu kelompok 6. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.